Bandara Samarinda bersiap jadi lokasi uji coba taksi terbang IKN. Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur, bersiap menjadi lokasi uji coba taksi terbang atau Trial Advanced Air Mobility yang rencana diperuntukkan untuk transportasi publik Ibu Kota Nusantara, IKN. Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara, UPBU, APT Pranoto Samarinda, Maika Rindra Haryanto, di Samarinda, Selasa. Menurut Maika, tim Hyundai Motor yang merupakan produsen mobil asal Korea Selatan, akan menentukan apakah Samarinda atau Balikpapan yang akan menjadi tempat uji coba penggunaan taksi terbang nantinya. Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN, ujarnya. Maika menambahkan, Bandara APT Pranoto Samarinda mendukung penuh kegiatan-kegiatan mereka sebagai penunjang pembangunan IKN. Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah, tuturnya. Maika meneruskan bahwa tim Hyundai Motors masih memeriksa kondisi lapangan yang memenuhi dengan kriteria yang mereka harapkan. Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda, katanya lagi. Dituturkan Maika, taksi terbang tersebut rencananya akan diuji coba pada 3 atau 4 bulan ke depan. Namun, kepastian dan kesiapannya tentu diputuskan oleh pihak Hyundai Motors. Secara garis besar, pihak Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir hal tersebut, apalagi, imbuh Maika, taksi terbang tersebut dianggap ramah lingkungan karena menggunakan sumber daya listrik. Taksi terbang diharapkan bisa menjadi solusi transportasi masa depan, terutama di daerah perkotaan yang padat dan macet, ungkapnya. Sebelumnya, untuk mendukung IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai kota pintar, Otorita IKN siap menguji coba mobil otonom dan taksi terbang pada tahun 2024. Menurut Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohamed Ali Berawi, pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman dengan provider teknologi asal Korea Selatan untuk mengembangkan taksi terbang. Teknologi taksi terbang ini mirip dengan drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang, terang Ali. Taksi terbang tersebut berfungsi mempermudah akses ke daerah-daerah yang terpencil dan berbukit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan darat. BPS, IKN dongkrak pertumbuhan ekonomi Kalimantan 5,43%. Badan Pusat Statistik, BPS, melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43%, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82%, kata PLT. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin. Selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto, PMTB, yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN. Berkat kedua sektor tersebut, Kalimantan Timur memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yaitu sebesar 3,24%. Sementara itu provinsi lainnya memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1%, yakni Kalimantan Selatan 0,71%, Kalimantan Barat 0,68%, Kalimantan Tengah 0,46%, dan Kalimantan Utara 0,34%. Tiga sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan. Meski menjadi salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto, PDB, hanya sebesar 8,49%, di mana Pulau Jawa masih menjadi kontributor dominan terhadap PDB sebesar 57,05%.
Kemudian, disusul oleh Sumatera yang berkontribusi 22,01% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,69% pada 2023. Selanjutnya, Sulawesi berkontribusi 7,10% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,37%, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 2,77% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,00%, serta Maluku dan Papua berkontribusi 2,58% terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,94%. Intip progres Istana Negara, Istana Presiden dan lapangan upacara IKN. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar menyangkut bangunan gedung dan fasilitas pendukung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, terus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya, Pembangunan Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara di kawasan Istana Presiden, menunjukkan progres di atas 50%. Dari pantauan langsung Kompas.com pada Kamis, 1 Februari 2024, proses konstruksi Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara tengah dikerjakan oleh ratusan pekerja. Mereka bekerja pagi, siang, malam dalam 3 shift selama masing-masing 7 jam atau total 21 jam dengan waktu istirahat 1 jam. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW, Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengungkapkan, perkembangan konstruksi fisik Istana Negara dan lapangan upacara per Kamis 1 Februari 2024 masing-masing telah mencapai angka 58% dan 80%. Diharapkan, bulan April 2024, eksersis dan persiapan-persiapan terkait pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 Kemerdekaan RI bisa dilakukan di sini. Semoga Istana Negara dan lapangan upacara bisa berfungsi pada 17 Agustus 2024. Sementara untuk pembangunan Istana Presiden yang dilengkapi bilah burung Garuda yang dikerjakan fabrikator-fabrikator di Bandung, perkembangannya sekitar 66%. Dari total 85%, 4.650 bilah burung Garuda dalam 465 modul yang sudah terfabrikasi dan on-site, sampai di lokasi proyek, sebanyak 55% di antaranya telah terpasang pada Istana Presiden, jelas Indra. Pembangunan Istana Presiden ini dikerjakan sejak November 2022 oleh pelaksana konstruksi KSO PT PP, Persero, TBK dan PT Wijaya Karya, Persero, TBK dengan total alokasi anggaran Rp1,56 triliun yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, kami concern akhir Juni 2024 Istana Presiden, Istana Negara, dan lapangan upacara bisa berfungsi secara optimal, imbuh Indra. Selain Istana Negara, Istana Presiden, dan lapangan upacara, pekerjaan yang menjadi kewenangan Ditjen Cipta Karya di kawasan Istana Presiden adalah Gedung Sekretariat Presiden, dan bangunan pendukung lainnya. Sementara di kawasan lainnya, Ditjen Cipta Karya juga tengah mengakselerasi konstruksi Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, 1, Gedung Kemenko 2, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, dan Kementerian Sekretariat Negara, serta Sumbu Kebangsaan Tahap I, Plaza Seremoni. Indra mengungkapkan, secara umum, pekerjaan Ditjen Cipta Karya yang mencakup sektor gedung, penataan kawasan, dan infrastruktur telah menunjukkan progres rata-rata 60,7%.